apa namanya, inovasi itu tidak hanya dari kepala sekolah, tapi dari guru-guru yang Iya, lain, karena insya saya Allah, memang insya Allah. potensi guru-gurunya itu bagus-bagus kan Oke, gitu. siap, siap. Sampai Jadi tidak hanya dari empirik di lingkungan sekolah, tetapi dari data dari Kemendikbud itu juga menunjukkan memang benar-benar ada peningkatan. iya, apa Gertula ini sudah ada yang mereplikasi, Bu. Ya. Nah, kemudian kasus perundungan juga naik signifikan dari 28,89 menjadi 80, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Ngopi Bos, ngobrol pengembangan inovasi Kabupaten Bondowoso. Adalah sebuah inovasi yang ditelurkan oleh BPBD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bondowoso. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bondowoso. Sengaja kami undang Kepala Sekolah SMP 1 Bejer Kabupaten Bondowoso. Beliau salah satu inovator yang inovasinya masuk dalam nominasi dalam lomba inovasi daerah. Monggo dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngopi. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera. Perkenalkan, saya Rida Samsia, Kepala UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer. Ya. Berbicara tentang inovasi, Bu, ya, tentunya inovasi itu berfungsi untuk mempercepat. Kalau dalam pelayanan, untuk meningkatkan pelayanan. Kalau dalam peningkatan kinerja, untuk mempercepat peningkatan kinerja. Tentunya di inovasi Ibu, Gertula ya, Bu, ya. Gertula itu gerakan 7 langkah. Kami mohon penjelasan, Bu. Ini kan gerakan dan 7 langkah. Terus gerakan itu kan harus masif, ya. Kok seoptimis itu, Ibu, membuat inovasi berupa gerakan kan masif dan komprehensif, menyangkut semua pihak, semua stakeholder yang ada di sekolah. Pertanyaannya, tadi saya sudah bilang bahwa kok seoptimis itu? Terima kasih. Seperti biasa ya, Pak, inovasi itu berangkatnya dari keresahan, berangkatnya dari ada masalah di sekolah kami, adanya kesenjangan antara kondisi yang saya harapkan dengan kondisi nyata yang terjadi di sekolah. Maka muncullah inovasi yang kami beri nama Gerakan 7 Langkah. Sebenarnya inovasi ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kami dengan maraknya kasus perundungan. Bahkan sampai sekarang kasus-kasus perundungan itu terus bermunculan dari berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak. Itu yang awal menjadi keresahan kami, kenapa kok kasus perundungan ini seolah-olah tidak ada henti-hentinya terjadi. Ini terutama di lingkungan pendidikan. Kasus perundungannya memang lagi masif, Bu, ya. Berawal apakah di SMP 1 Pujer itu mengalami atau ada siswa yang terindikasi satu melakukan perundungan atau dirundung gitu, atau dari kemungkinan dari di luar siswa, atau bisa saja dari pihak eksternal atau internalnya, misalnya guru secara tidak sadar secara verbal tanpa disadari dianggap dalam tanda kutip itu perundungan. Apalagi siswa-siswa dan siswi itu di era yang istilahnya era digital kalau saya sebut, Bu, ya,
seringkali apa ya, kata-katanya itu secara verbal itu mengandung perundungan. Apakah di waktu itu gagasan dari Gertula itu berawal dari itu juga? Iya, betul Pak. Jadi latar belakang kami munculnya inovasi ini salah satunya itu adalah awalnya itu berangkat dari kondisi rapot pendidikan sekolah kami tahun 2022, di mana pada salah satu indikator rapot pendidikan itu pada iklim keamanan sekolah kami itu hanya mendapatkan nilai yang rendah dengan kondisi waspada dan rapot kami berwarna kuning. Kemudian kami coba untuk melihat kembali, mengidentifikasi ada apa ini, kenapa kok indikatornya berwarna kuning. Ternyata di subindikator ada subindikator namanya, di subindikator perundungan itu justru kami dapat rapot merah dengan skor yang hanya 28,89. Setelah mendapatkan rapot itu, kemudian kami mencoba untuk mengidentifikasi dengan cara menyebarkan angket kepada anak-anak untuk mengetahui benarkah, karena perundungan itu seperti fenomena gunung es ya Pak. Jadi kelihatan di puncaknya itu hanya sedikit, tapi ternyata yang tidak kita ketahui itu banyak. Oleh karena itu kami menyebarkan angket kepada anak-anak dan hasilnya itu luar biasa. Ternyata ada 60% anak di sekolah kami itu yang menyatakan pernah menjadi korban perundungan. Nah, oleh karena itu dengan kondisi ini dan fenomena yang semakin marak tentang perundungan, kami merasa ini menjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan. Nah, ini kemudian yang melatar belakangi kami untuk membuat solusi melalui sebuah inovasi yang namanya Gertula. Angket itu kan berhubungan dengan kejujuran, Bu, ya, kejujuran betul, anak. Metodenya bagaimana, Bu? Apakah itu offline, artinya offline itu kan secari kertas ditulis, atau memang menggunakan media elektronik? Media elektronik, Bapak. Iya, kami mencoba membuat media elektronik, jadi kita bagikan itu, kita share di grup di Google Form atau di Google Form. Ya, jadi anak-anak itu mengerjakannya di rumah, bukan di sekolah. Karena kadang-kala anak-anak itu kalau mengerjakan di sekolah contoh-contohan gitu ya. Jadi tidak keluar dari diri sendiri. Jadi kami sebarkan di grup-grup kelas untuk mengetahui bagaimana Bu, perundungan ini, Bu, perundungan atau apapun itu kan sebelum kita sebelum kita ke 7 langkahnya itu kan tidak hanya di sekolah, Bu. Sebagian waktu terbesar, terbanyak anak adalah di rumah. Tentunya lingkungan kadang tidak tidak mengalami perundungan di sekolah, tetapi di rumah. Tapi apakah di angket itu muncul perundungan yang diterima? Karena ini tugas sekolah, Bu, ya. Kebetulan untuk angket yang kami sebarkan ini masih menyatakan perundungan yang terjadi di sekolah, Pak. Karena memang kita fokusnya untuk penanganan di sekolah. Jadi kami menyebarkan angket itu di salah satu instrumen mengatakan bahwa apakah kalian pernah mengalami perundungan di lingkungan sekolah dalam 6 bulan terakhir. Nah, jadi tanggapan yang dilakukan oleh anak-anak itu ya memang berarti perundungannya 60% itu memang terjadi di sekolah. Di sekolah. Begini, Bu, ya. Ini kan ide gagasan. Di saat ide gagasan itu tahun berapa, Bu? Kalau idenya 2023, Pak. 2023. Di tahun 2023 juga ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang TPPK, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di sekolah. Itu apakah gagasan ini juga dimotivasi oleh terbitnya Permendikbudristek 46 ini? Ya, betul. Itu juga merupakan salah satu yang melatar belakangi kami, Pak. Karena dengan adanya pijakan hukum
sekolah kami kan juga sekolah ramah anak. Ya. Nah, di situ ada Undang-Undang Pelindungan Anak menjadi pijakan hukum kami. Kemudian ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ya tentang TPPK itu. Ya, ini juga menjadi pijakan kami bahwa ini memang benar-benar sesuatu yang harus dan segera dilaksanakan di sekolah. Nah, itu Pak. Jadi berawal dari dimotivasi ini ada kejadian ya, memang kejadian nyata, dilakukan observasi melalui angket tadi, muncul di tahun 2023 Permendikbudristek 46 tentang TPPK. Iya, betul. Terus maka dibuatlah gerakan. Iya, betul. Gerakan itu kan seperti yang saya katakan tadi itu kan masif. Harus masif, namanya gerakan itu semua harus bergerak. Ya, betul Pak. Semua harus bergerak. Pemikiran Ibu kok seoptimis itu membuat gerakan ini? Ya, karena sebenarnya upaya pencegahan dan penanganan perundungan itu sudah sering kali kita lakukan Pak. Tetapi kelihatan belum berdampak. Nah, setelah kita kaji, ternyata pencegahan dan penanganan perundungan itu hanya sebatas sosialisasi, hanya sebatas edukasi. Setelah itu untuk tindak lanjutnya itu kurang. Sehingga kami kemudian mencoba membuat gerakan yang 7 langkah ini yang menjadi sebuah gerakan preventif untuk pencegahan, penanganan sekaligus nanti untuk menangani korban-korban perundungan dan pelaku perundungan. Dalam pikiran Ibu, pelibatan stakeholder terkait ini kan karena sebuah gerakan, tentunya ada list ya. Ibu sudah mendaftar kira-kira yang kira-kira stakeholder yang paling pas untuk menangani perundungan itu siapa-siapa. Di dalam gagasan Ibu itu awal itu stakeholder terkaitnya itu apa saja, Bu? Ya, terima kasih Pak. Untuk pemangku kepentingan kami itu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Ya. Untuk pemangku eksternal itu adalah dari warga sekolah. Ya. Nah, yang menjadi menarik di Inovasi Gertula ini, kami melibatkan anak-anak untuk ikut bertanggung jawab mereka sebagai agen pelopor, pelapor, dan konselor sebaya. Yeah. Jadi ketika kita di lingkungan sekolah, para guru itu kurang awas dengan lingkungan sekolah, itu ada anak-anak. Jadi yang bisa menjadi agen-agen pelapor. Kadangkala di sudut-sudut sekolah atau di ruang kelas, seringkali kita tidak bisa memantau ketika di luar jam pelajaran, ketika waktu istirahat. Tapi dengan adanya tim yang kami beri nama dengan Sahabat Karib, jadi Sahabat Kader Remaja Bahagia. Jadi mereka adalah agen pelopor, pelapor, itu dan per kelas, per kelas. Jadi per kelas itu kita punya agen-agennya Pak. Sudah ditentukan berapa orang per kelas, enggak? Ya, sudah kita bagi Pak. Jadi kita punya 10 rombel, jadi masing-masing itu ada 3 orang. Oh, 3 jadi orang. Kita punya 30 agen. Ya. Tentunya guru lagi ya, di internal. Kalau yang di eksternal, di pikiran Ibu jadi awal di internal itu anak yang kita berikan tanggung jawab, jadi di Sahabat Karib, kemudian guru TPPK itu, kemudian orang tua Pak. Jadi orang tua itu kita libatkan, terutama dari menjadi orang tua hebat di sini, karena dari hasil angket yang kami sebarkan itu ternyata banyak anak-anak itu yang menjadi pelaku perundungan itu terinspirasi dari pola asuh yang kurang tepat. Jadi di rumah itu seperti kata-kata ejekan, kemudian kekerasan, itu sudah terbiasa mereka, sehingga itu mereka praktekkan di lingkungan sekolah. Nah, karena itu kita tidak bisa hanya menangani anak, kami juga mengedukasi orang tuanya, sehingga harapannya nanti orang tua ini sejalan dengan program sekolah. Peran guru, Bu, peran guru kan ini kan masih belum disebut. Ya, peran guru ini lebih ke TPPK Pak. Jadi nanti di inovasi kami ini, yang pertama ada tim pencegahan dan penanganan perundungan, ya itu yang dari internal, kemudian dari masing-masing wali kelas itu juga. Jadi kita semuanya bergerak. Itulah kenapa
gerakan 7 langkah ini efektif untuk melakukan pencegahan dan penanganan perundungan. Ya, kalau tadi kan Ibu menyebut ada internal, ada eksternal. Ada eksternal. Kalau yang eksternalnya? Ya. Untuk eksternalnya kita melibatkan stakeholder yang memang ini Pak, yang pertama dari Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan ini peran mereka, kami meminta bantuan untuk melakukan pengecekan fisik. Ya, jadi dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan itu melakukan pengecekan fisik secara berkala di sekolah kami. Dari pengecekan fisik itu ketemu beberapa kasus-kasus baik itu tentang kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Jadi dari kesehatan psikis itu ternyata setelah dirunut-runut ketemu, oh ternyata anak ini adalah korban perundungan. Ya. Kemudian yang kedua, kami bekerja sama dengan pihak Polsek di kecamatan. Beliau berperan dalam edukasi bagaimana pencegahan dan pencegahan perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Kemudian kami juga bekerja sama dengan konselor, dengan psikiater. Jadi untuk psikiater ini bagi korban perundungan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Jadi setelah kita mengetahui kasusnya, setelah kita melakukan penanganan, kayaknya nggak bisa nih kita sendiri. Kita harus melibatkan pihak luar, yaitu psikiater yang lebih paham ahlinya, sehingga pihak-pihak ini yang kemudian kita libatkan. Selain itu kita juga melibatkan alumni Pak. Alumni ini kita libatkan juga untuk memberikan figur-figur yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Misalnya alumni-alumni yang setelah sukses itu datang ke sekolah, kita ada gerakan alumni inspirasi. Terus ini kan karena tadi sebuah gerakan Bu ya, ada Gertula 7 langkah. Apa saja Bu? Yang langkah pertamanya apa? Ya, Gertula, gerakan 7 langkah ya Pak. Gerakan 7 langkah ini untuk mewujudkan sekolah anti perundungan. Gerakan yang pertama itu kami beri nama Bakmi Bang, yaitu membangun komitmen kelembagaan. Jadi ini harus ada perubahan mindset bahwa perundungan itu nggak boleh di sekolah. Sekecil apapun, baik itu murid dengan murid, guru dengan murid, atau guru dengan guru. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita melakukan deklarasi anti perundungan bersama seluruh guru dan tenaga pendidikan dan perwakilan kelas. Kemudian di masing-masing kelas nanti anak-anak deklarasi sendiri dengan versi mereka. Jadi mereka ada deklarasi. Kalau boleh saya simpulkan sementara Bu ya, gerakan pertama ini adalah komitmen guru dulu. Betul. Komitmen warga sekolah. Warga sekolah, ya komitmen guru dan anak-anak untuk bagaimana meminimalisir perundungan itu. Iya, betul Pak. Apa Jadi, namanya? Bakmi Bang, membangun komitmen kelembagaan. Jadi kita harus komitmen bahwa perundungan itu tidak boleh terjadi di sekolah. Ya, komitmen ini setelah kami deklarasi, kemudian kita membentuk TPPK ya Pak di sekolah. Kemudian kami membentuk Sahabat Karib tadi Pak. Sahabat Karib ini merupakan perpanjangan tangan dari kami guru yang ketika melakukan kegiatan sehari-hari itu ada tempat-tempat yang tidak bisa kita pantau. Nah, anak-anak ini kalau yang kedua Bu, gerakan yang kedua kasih tip. Kita kasih nama kasih tip, yaitu edukasi anti perundungan. Edukasi anti perundungan ini maksudnya supaya semua warga sekolah termasuk orang tua paham mana sih yang disebut perundungan, bagaimana kalau perundungan terjadi, bagaimana menanganinya. Nah, ini yang kita lakukan. Peran terbesarnya di mana Bu? Yang mengedukasi peran terbesarnya benar di guru atau kalau di stakeholder atau gimana? Edukasi ini awal kita mengundang Pak, mengundang narasumber dari luar. Kebetulan kami bekerja sama dengan Dinas Sosial P3AKB, jadi kita mendatangkan narasumber, kemudian dari Badan Hukum Kabupaten Bondowoso juga secara edukasi secara hukumnya bagaimana melakukan perundungan itu. Setelah kita melakukan edukasi, kami kemudian
mencoba untuk mencari literatur atau sumber belajar lain, Pak. Nah, itu edukasi, kami kemudian melakukan integrasi di kegiatan intra dan co-kurikuler. Di intranya, dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu guru mencoba menyisipkan dalam materi pembelajarannya modul itu ya, ketika modul pembelajaran itu ada anti perundungan disisipkan di situ. Jadi ketika misalnya mengajar bahasa Indonesia, nanti ketika mereka membuat teksnya judulnya tentang perundungan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di co-kurikuler. Co-kurikuler itu di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami memang sengaja mengambil tema anti perundungan. Kegiatannya apa? Kegiatannya di sana yang pertama adalah edukasi, ya, edukasi. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, Pak, untuk melakukan edukasi. Kemudian anak-anak melakukan promosi, ya, melakukan kampanye tentang perundungan. Bagaimana bentuknya kampanyenya apa, Bu? Kampanyenya yang kami lakukan di sekolah ini, yang pertama kami membuat mural di sekolah. Jadi anak-anak itu mengkampanyekan perundungan itu dengan menghias lingkungan sekolah, ya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan kaya teks. Jadi di sekolah kami ada teks-teks tentang perundungan yang menjadi bahan literasi buat anak-anak, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Kemudian kami menyiapkan barcode materi anti perundungan itu yang bisa dipelajari anak-anak dengan scan barcode. Itu, Pak. Kalau co-kurikuler, saya lebih tertarik ke co-kurikuler karena memang ini pengembangan pengembangan diri anak ya di luar pelajaran yang sudah diterima. Ada hal-hal lain yang memang menjadi potensi anak untuk dikembangkan. Di luar itu apa ada kegiatan misalnya seni atau apa yang masuk di langkah kedua ini? Kami membuat video, Pak. Jadi anak-anak itu kita latih kreativitasnya membuat video tentang kampanye perundungan. Jadi mereka terserah, kami berikan kebebasan untuk membuat temanya sama, ya, anti perundungan. Kemudian mereka membuat edukasi melalui video dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dari sana mereka akan belajar perundungan itu seperti apa, bagaimana mencegahnya. Nah, seperti itu. Itu langkah kedua, Bu. Kalau langkah ketiga, langkah setelah kita edukasi, kemudian kita mendeteksi, Pak. Mendeteksi masih adakah kasus perundungan. Nah, deteksi itu yang dilakukan melalui langkah-langkah observasi. Observasi itu jadi anak-anak yang sahabat karib di masing-masing kelas itu melakukan observasi di kelasnya masing-masing atau selama di lingkungan sekolah mereka memantau ada kasus perundungan, kemudian kami ada observasi, Bu, ya? Ada observasi. Terus pelaporannya kemana, Bu? Ya, pelaporannya itu anak-anak kita siapkan link, Pak, link pelaporan. Link pelaporan. Oh, ini pakai media elektronik? Iya, betul. Jadi kadangkala masih stigma di sekolah itu ketika anak-anak menuju ke ruang BK itu tanda kutip ada masalah. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu enggan ke BK untuk melaporkan misalnya ada kasus perundungan atau ada kasus-kasus kekerasan di sekolah, sehingga kami menyediakan link-link yang kita taruh di kelas masing-masing, ya. Anak-anak selain di kelas kami juga menyebarkan lewat. Jadi link itu di-scan oleh anak-anak bisa langsung berinteraksi gitu. Jadi yang melapor ini satu bisa dari sahabat karib, ya. Yang kedua anak sendiri, korban itu sendiri. Jadi anak-anak bisa langsung lapor. Berarti jadi kita ada program hati dia, curhat pintar dan bahagia. Jadi anak-anak boleh curhat. Link itu masuknya kemana? Ke guru BK? Link masuk ke tim TPPK. Oh, tim TPPK. Iya, masuk ke link TPPK. Nah, cuma ketika kita sebarkan link itu yang diisi oleh anak-anak selain sahabat karib itu lebih banyak curhat masalah keluarga. Ya, kan itu memang diharapkan. Iya, nggak apa-apa, karena dari curhatan mereka itu kita bisa tahu kondisi anak-anak kita, sehingga kita bisa menindaklanjuti seandainya ada sesuatu yang perlu kita komunikasikan dengan para orang tua. Oh ya, terus langkah keempatnya, Bu? Langkah setelah deteksi, kemudian kita ada klinik, Pak.
Oh, klinik. Ya, kalau setelah deteksi kan kita tahu nih, oh ini ada yang masalah ini. Kalau masalah-masalah yang masih bisa ditangani oleh TPPK atau guru BK, kita tangani, kita selesaikan, dan itu bisa selesai. Tapi kalau ada kasus-kasus yang kayaknya ini nggak bisa nih kita sendiri ini, kita butuh tenaga ahli. Nah, kita lanjutkan menghubungi tenaga ahli yang kita sudah bekerja sama, Pak, untuk melakukan konseling, baik itu konseling secara individu maupun konseling secara kelompok. Ini sudah kami lakukan ketika anak-anak itu kemarin setelah pengecekan fisik itu ketemu ada self harm. Nah, dari self harm itu ada yang mereka marah. Terberat itu, Bu, ya? Ya, ada lagi, Pak, kasus yang lain yang memang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini, sehingga akhirnya kami perlu ini harus terutama di cyberbullying, Pak. Nah, itu kami harus menghubungi tenaga ahli untuk menguatkan korban. Ya, cyberbullying itu dilakukan melalui grup BA atau betul. Di medsos yang lain? Iya, di medsos, Pak. Di medsos. Ya, jadi anak-anak itu menyebarkan konten yang menyebabkan temannya itu kemudian mentalnya drop, ya, kemudian nggak mau sekolah. Konten itu mereka download atau mereka memvideo kegiatan di sekolah? Jadi begini, mereka membuat gambar-gambar yang menjatuhkan harga diri anak. Oh, berarti dibuat oleh anak-anak sendiri, di video atau di foto, dibuat semacam apa namanya, karya lah, dibuat karya, lalu disebarkan di grup. Nanti di bawahnya untuk ada kata-kata dengan kata-kata yang seperti itu, Pak, sehingga kami untuk menguatkan mental si anak, kan kalau cyberbullying itu satu kali klik bisa kemana-mana, Pak. Ya, sehingga itu dan anak-anak ini perlu penguatan, dan alhamdulillah ketika kami melakukan pendampingan kepada korban itu, akhirnya si korban muncul lagi rasa percaya dirinya dan tidak berhenti sekolah. Terus langkah berikutnya yang kelima? Yang kelima ini kita kasih nama Bintalak, Bina Imtak dan Akhlak. Nah, sebenarnya kasus bullying itu yang lebih kami pahami itu karena anak-anak ini rasa empatinya kurang. Rasa empati kepada teman, rasa kolaborasinya juga kurang, kemudian juga dari segi imtaknya. Penyebabnya apa, Bu? Karena tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5 sudah gerakannya ya. Nah, tentunya dari itu kan bisa berdasarkan data dan fakta yang ada di SMP 1 Buncer. Kira-kira penyebabnya apa, Bu? Penyebab yang mana maksudnya, Pak? Penyebab kurangnya empati, kurangnya. Karena ketika anak membuli, maka dia tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Jadi kami yakini ketika anak itu sudah mengolok-olok orang lain, maka empatinya kurang. Dia tidak merasakan bagaimana orang ketika diperlakukan yang sama seperti itu. Karena faktor keluarga banyak, atau faktor lingkungan? Faktornya banyak sekali. Iya, banyak sekali. Memang tidak bisa disebut sini mungkin. Sehingga kami perlu penguatan melalui berbagai macam kegiatan yang kami sebut dengan Bintalak. Kalau yang Bina Imtak itu kita lakukan dengan kita membiasakan berwudu sebelum berangkat sekolah. Kemudian kita laksanakan kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Evaluasinya, Bu, evaluasi terhadap anak melakukan apa yang diinstruksikan oleh sekolah sebelum berangkat berwudu, apa, Bu, evaluasinya? Karena ini kan menyangkut kejujuran. Ya, karena kan kita mau sholat duha, Pak, sholat duha. Jadi kalau anak-anak mau sholat duha masih wudu di sekolah, itu kan memakan waktu untuk persiapan sholat duha, sehingga kami membiasakan anak-anak dari rumah sudah wudu. Kami berkeyakinan ketika anak-anak dalam keadaan berwudu, ya insya Allah dia terjaga. Apaan, Bu? Dalam rangka apa ya? Greget, dalam rangka bahwa anak-anak itu patuh terhadap apa yang diinstruksikan oleh tim TPPK, guru, baik
kepala sekolah, apa ada punishment juga rewardnya untuk anak-anak yang rajin, misalnya yang tidak pernah wudhu di sekolah. Untuk anak-anak kan ada evaluasinya ya. Betul. Untuk anak-anak yang selalu wudhu di sekolah kita ada absen, Pak. Ada absen khusus untuk anak-anak yang melaksanakan sholat duha dan sholat duhur. Kemudian punishment-nya kembali ke langkah yang ke-6. Ya, disitip namanya. Disiplin positif. Jadi kita menerapkan disiplin kepada anak-anak itu tanpa kekerasan. Karena ketika kita melakukan kekerasan itu tidak berdampak baik pada anak-anak. Sehingga ketika anak-anak misalnya anak-anak datang terlambat, tidak bisa ikut sholat duha berjamaah, maka dia harus melaksanakan sholat duha. Sebagai gantinya tetap, jadi mereka ditambah sholat duhanya. Itu. Ketika tidak melaksanakan sholat duhur, ya dia harus melaksanakan sholat duhur sendirian, kemudian kita tambah dengan membaca surat ayat suci Al-Quran. Seperti itu. Itu untuk psikisnya yang dibangun ini. Ya, betul Pak. Kemudian untuk kegiatan penguatan empati, itu kita ada play day namanya. Jadi hari bermain. Hari Jumat itu kita gantian Pak. Kadang kita sholat duha, minggu depannya play day. Nah, play day-nya itu macam-macam. Masuk di langkah yang ke-6 masih Bu ya? Play day itu. Bintalak itu Pak, masih masuk ke langkah 5 tadi. Iya. Jadi kita ada seperti bermain layang-layang. Itu anak-anak membuat desain. Di bintalak gitu ya? Iya, itu. Jadi nah, itu langkah ke-5 dan ke-6. Langkah terakhir adalah operan, yaitu optimalisasi peran orang tua. Pertama, kita edukasi dulu orang tuanya biar paham. Setelah itu, kita bangun komitmen, ayo bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus perundungan, tidak asal lapor ke pihak berwajib, lapor ke LSM gitu ya. Tapi mari kita atasi bersama-sama. Sehingga ini menjadi komitmen sekolah dengan orang tua untuk bareng-bareng. Kalau ini bermasalah, ini anak-anak kita, ya. Jangan langsung menyalahkan sekolah, jangan langsung menyalahkan anak. Seperti yang kita kasus kemarin di televisi ya Pak ya. Nah, itu juga menunjukkan komitmen orang tua kurang. Ya, optimalisasi peran orang tua kurang. Membangun hubungan. Ya, betul. Istilahnya kalau dalam tanda kutip membangun hubungannya intim dengan orang tua. Karena untuk pilar pendidikan itu sekolah nggak bisa sendiri. Jadi harus ada peran orang tua yang kita libatkan bersama-sama untuk membina terutama akhlak anak. Ini kalau saya perhatikan memang Getula ini langkah-langkahnya memang apa yang namanya tertata gitu. Tentunya ketika ini kan sudah dilaksanakan. Sudah Pak. Sudah dilaksanakan. Ada titik nol. Ya, titik nol masalah tadi, masalah rapor pendidikan, masalah perundungan, terus tentunya ada titik tengah dan outputnya ya Pak ya? Ya, jadi di saat ini apa Bu? Setelah sampean membuat Getula, ya hasilnya apa sih? Iya, baik. Apa berhasil, apa tidak berhasil, apa kurang berhasil gitu. Alhamdulillah Bapak, memang kalau kemudian zero perundungan itu masih belum. Ya. Tetapi dari hasil angket yang kami sebarkan kepada anak-anak setelah kita melaksanakan program ini, Gerakan 7 Langkah ini, dari hasil angket yang pertanyaannya sama itu, kita menemukan adanya penurunan pada kasus perundungan. Jadi antara korban dan pelaku perundungan. Ini cukup signifikan penurunannya. Kemudian kalau berdasarkan angka, kan tadi kan angket di awal ditemukan sekian orang. Berapa orang tadi? Ya, 60%. 60% mengalami perundungan. Setelah ini ada evaluasi pelaksanaan ini kan ada angket lagi. Iya, ada angket lagi. Itu 40% jadinya. 40%, turun 20%. Ya. Memang masih cukup. Ya, tapi penurunannya kan lumayan. Sudah ada penurunan dan ini juga tidak bisa kita katakan penurunannya sedikit ya Pak, karena kadangkala ketika sebelum pelaksanaan ini masih banyak anak-anak yang nggak paham bahwa itu adalah perundungan. Nah, bisa jadi setelah kegiatan edukasi yang kami berikan itu mereka semakin paham. Oh, ternyata saya kemarin ini korban perundungan. Nah, jadi angka turunnya 40% itu di angket pertama hal-hal yang waktu itu
karena belum teredukasi dianggap bukan perundungan. Ya. Tingkat kedua yang dianggap bukan perundungan itu menjadi perundungan. Bisa jadi seperti itu. Turun 20% itu angka yang besar gitu. Besar ya. Iya, betul. Kemudian dari hasil raport pendidikan kami juga menunjukkan signifikan. Jadi di iklim keamanan sekolah kami itu menjadi indikator yang mengalami peningkatan dan capaian tertinggi di tahun 2024 ya. Nah, kemudian kasus perundungan juga naik signifikan dari 28,89 menjadi 80, Pak. 80 sekian gitu, saya lupa. Nah, itu kan peningkatnya signifikan. Jadi tidak hanya dari empirik di lingkungan sekolah, tetapi dari data dari Kemendikbud itu juga menunjukkan memang benar-benar ada peningkatan. Iya. Ini Bu, saya tanyakan Bu ya. Kan tadi kan secara angka perundungan, raport pendidikan dan sebagainya itu di titik nadir, titik rendah ya. Iya. Setelah itu ada penurunan tingkat perundungan, macam-macam. Apa ada apresiasi Bu? Karena ini kan menyangkut raport pendidikan. Ada apresiasi dari lembaga atau apa yang biasanya SMP 1 Budir? Ya Pak, kami dari raport pendidikan itu untuk program perundungan mendapatkan nilai 95,89. Jadi program perundungan kami diapresiasi oleh kementerian. Kemudian kami juga mendapatkan apresiasi dari Polsek. Jadi kita mendapatkan apresiasi sebagai sekolah aman anti perundungan, seperti itu Pak. Kemudian yang kami rasakan, kalau tadi itu berdasarkan angka-angka ya Pak, angka-angka yang bisa dipertanggungjawabkan, di lingkungan setelah program Gertula ini kami merasakan hubungan kemitraan kami baik di internal maupun eksternal sekolah itu makin meningkat. Jadi ketika kami misalnya suatu saat nanti ada kasus-kasus tentang perundungan atau kasus yang lain, kami sudah punya tempat kemana kami mau mengadu, kemana kami ingin membutuhkan bantuan, itu sudah ada ini. Kemudian orang tua juga semakin kolaborasi dengan orang tua juga semakin meningkat. Jadi ketika kami kalau awal-awal itu sulit Pak memanggil orang tua itu karena masih ada yang bekerja, ya sebagian besar itu bertani, sehingga ketika diundang di sekolah itu sulit biasanya datang. Nah sekarang dengan adanya program ini, kemitraan dengan orang, ada perubahan, jadi mereka lebih peduli. Perubahan yang positif. Ya, perubahan positif. Jadi kalau diundang sekolah itu mereka hadir. Ibu, ini kan kita nggak berhasil menurunkan angka perundungan, menaikkan raport pendidikan sesuai dengan tema perundungan tadi. Salah satu keberhasilan dari inovasi itu ketika replikasi Ibu ya. Apa Gertula ini sudah ada yang mereplikasi Ibu? Ya, terima kasih Pak. Untuk SMP Pujer ini alhamdulillah kami adalah sekolah penggerak ya Pak. Sekolah penggerak Kabupaten Bondowoso, kemudian kami juga sekolah siaga kependudukan paripurna yang kemarin mendapatkan penghargaan di tingkat nasional tahun 2023. Yang di Sumatera itu ya. Iya Pak. Dan alhamdulillah dari praktek-praktek baik kami itu banyak teman-teman dari sekolah lain yang berkunjung ke sekolah kami. Jadi di kesempatan berkunjung itu kami juga menyampaikan praktek baik bagaimana penyelenggaraan pengelolaan sekolah, baik itu sekolah siaga kependudukan maupun implementasi kurikulum merdeka, sekaligus kami juga menyampaikan bagaimana upaya sekolah dalam program pencegahan dan penanganan perundungan. Selain itu kami juga sering diundang ke sekolah-sekolah yang lain, sehingga kemudian itu sekolah yang lain di Bondowoso Pak, di Bondowoso. Luar Bondowoso belum? Kalau di luar Bondowoso ini baru sudah Pak, di luar Bondowoso kami di Pasuruan, di SMK Prigen kami diundang ke sana. Sehingga kemudian karena mereka tertarik, kemudian beberapa sekolah ini mengadakan MOU untuk bersama-sama menetapkan program anti perundungan dari sekolah kami. Betul. Mungkin itu Bu yang
kita mengorek informasi dari Ibu tentang inovasi Gertula ini dari awal sampai akhir. Ya, sukses selalu untuk Bu Rida. Amin. Mudah-mudahan tahun depan ada inovasi baru dari Bu Rida selaku Kepala SMP 1 Bujer. Dan kami harapkan inovasi itu tidak hanya dari kepala sekolah, tapi dari guru-guru yang lain, karena memang potensi guru-gurunya itu bagus-bagus. Siap. Sebelum ini diakhiri, ya ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk dalam rangka memotivasi, Bu ya. Satu, memotivasi tenaga edukatif di Kabupaten Bondowoso, juga mengedukasi seluruh stakeholder dan juga siswa-siswa, terutama yang SMP di Kabupaten Bondowoso. Apa, Bu? Terima kasih, Pak. Salah satu kunci sukses dari pelaksanaan Gertula ini adalah bagaimana sekolah, khususnya kepala sekolah itu mampu menggerakkan stakeholder internal maupun eksternal. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Kita perlu melibatkan berbagai pihak sehingga dampaknya itu lebih terasa, dampaknya itu lebih bermakna bagi sekolah. Oleh karena itu kami juga mendapatkan bantuan, Pak, dari pemerintah Australia dalam hal ini. Hebat. Iya, kita mendapatkan bantuan untuk melakukan pembimbingan kepada sahabat karib. Ya, jadi anak-anak itu melalui program Sister School, anak-anak itu bisa belajar bersama pelajar-pelajar dari Amerika dan Australia. Mereka bisa saling curhatan. Australianya di kota tertentu atau? Saya kurang paham waktu itu, Pak, kota mana. Jadi kita bekerja sama dengan Universitas Jember. Jadi mereka yang menghubungkan dengan Australia. Ya, mereka yang menghubungkan dengan pemerintah Australia. Kita dipertemukan dengan pelajar dari Australia dan Amerika. Kemudian anak-anak saling berinteraksi, bertanya bagaimana proses pembelajaran di sana. Itu daring apa? Daring. Daring. Ya, itu melalui telekonferensi. Telekonferensi. Bu, anak-anak Australia belum pernah mengunjungi SMP 1 Bujer. Belum. Harapan kami gitu, Pak. Suatu saat kami bisa berkunjung ke sana. Harapan kita dari Bujer juga berkunjung ke Australia. Sementara ini masih via daring. Jadi kita ketemuan, ngobrol, tapi itu pun anak-anak sudah luar biasa senengnya bisa bertanya bagaimana pelajar di sana, bagaimana proses pembelajaran di sana. Ini bisa memotivasi anak-anak. Sekarang kamu bisa belajar secara daring. Nanti suatu saat kamu bisa belajar langsung. Ya, itu. Ya, terima kasih Ibu ya. Sudah memberikan motivasi bagi tenaga edukatif Bondowoso, juga anak-anak Bondowoso, stakeholder-stakeholdernya untuk membangun pendidikan Bondowoso yang lebih maju. Ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kami untuk berbagi praktek baik. Semoga praktek baik yang kami lakukan ini bisa menginspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Nusantara. Terima kasih sudah mengikuti Ngopi Bos dalam seri Gertula SMP 1 Bujer. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, sama-sama.